Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu disehatkan badannya dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi bareng gua Kowi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang pendaki yang sempat hilang selama kurang lebih 12 hari yang terjadi pada tahun 2019 dan akhirnya menemui ajalnya saat melakukan pendakian. Nama pendaki itu adalah almarhum Thorik Rizky Maulidan yang merupakan anak yang baru lulus SMP. Oke, sebelum lanjut, lo subscribe dulu channel ini biar gue semangat bikin videonya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja cerita dimulai. Seorang remaja bernama Thorik Rizky Maulidan yang merupakan siswa SMP 4 Bondowoso menjadi viral setelah melakukan pendakian dan dikabarkan hilang di Gunung Piramid Bondowoso. Seperti diketahui, Gunung Piramid merupakan bagian dari wilayah pegunungan Hyang Argopuro yang berada di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Gunung yang memiliki bentuk seperti piramid di Mesir ini memang tidak terlalu tinggi seperti gunung-gunung yang lain. Gunung ini memiliki tinggi 1521 mdpl, tapi gunung ini mempunyai medan yang sangat curam. Pungki Filzah Pranata, rekan Thorik yang ikut mendaki bersama, menuturkan awal mula kejadian tersebut. Thorik bersama 3 rekan-rekannya, yakni Pungki, Syafril, Rizky, janjian untuk mendaki. Dia janjian pada hari Jumat dan akhirnya setuju mendaki pada hari Minggu. Thorik dan teman-teman berangkat pukul 7 pagi dan tiba di tempat parkir sekitar jam setengah 8. Setelah sampai, dia langsung melakukan pendakian di Bukit Piramid dan baru tiba di pos 2 sekitar pukul 11.30. Perjalanan sekitar 4 jam ke pos 2, itu pun sudah dengan istirahat. Setelah beristirahat pukul 14.00, mereka kembali melanjutkan pendakian. Dia tiba di Punggung Naga jalur pendakian sekitar pukul 15.30. Dari 4 remaja tersebut, hanya Syafril yang memilih istirahat di Punggung Naga lantaran kecapean. Akhirnya Pungki, Rizky, dan Thorik melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Piramid dan tiba di sana pukul 4 sore. Cuaca yang saat itu sedang tidak bersahabat membuat 3 remaja ini memilih turun dari puncak Bukit Piramid. Yang tadinya dia berniat untuk melihat sunset dari puncak, tapi karena alasan tertentu dia membatalkan niatnya untuk melihat sunset. Dia berada di puncak gunung paling sekitar 10 menit dan akhirnya dia turun. Saat ketiganya turun, Thorik berada di barisan paling depan, sedangkan Pungki di tengah dan Rizky paling belakang. Pungki saat itu masih melihat Thorik yang ada di depannya dan agak berjalan ngesot karena jalur yang curam. Pungki turun dengan posisi merangkak dan membelakangi Thorik. Pungki baru sadar Thorik hilang saat akan tiba di bawah bertemu dengan Syafril. Pungki mengira kalau Thorik sudah tiba lebih dulu karena dia di depan saya. Begitu dia tanya Syafril, katanya Thorik belum tiba. Akhirnya Pungki bersama Syafril dan Rizky melakukan pencarian selama kurang lebih 1 jam. Pungki tiba di Punggung Naga sekitar pukul 16.30. Pungki dan teman-teman lalu mencari Thorik dan terus memanggil Thorik, namun tidak ada jawaban. Pungki juga tidak menyangka jika Thorik jatuh karena tidak ada teriakan dan bunyi apa-apa saat dia turun. Sekitar pukul 17.30, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk turun karena kondisi sudah malam dan tiba di parkiran pukul 19.00. Setelah dilaporkan hilang, banyak pihak yang ikut andil dalam mencari keberadaan Thorik, seperti TNI, polisi, BPBD, Wanadri, Gema Mahapeta Universitas Bondowoso, relawan Brigadir Penolong, PMI, dan tim SAR gabungan. Namun, setelah berhari-hari pencarian dilakukan sampai batas waktu akhir pencarian, tapi tim belum menemukan titik terang di mana keberadaan Thorik, sehingga misi pencarian sempat dihentikan dan keberadaan Thorik masih misterius saat itu. Namun, berdasarkan rasa kemanusiaan dengan segala upaya, tim SAR Wanadri, Gema Mahapeta Universitas Bondowoso, relawan Brigadir Penolong, dan tim SAR gabungan memutuskan untuk meneruskan pencarian dan meminta izin kepada keluarga Thorik dan pihak pemerintah saat itu. Setelah mendapat izin dari keluarga korban di Bondowoso dan pemerintah setempat, dan tidak juga lupa meminta doa masyarakat Indonesia. Pada hari ketiga, Eko bersama timnya menganalisa peta kawasan Gunung Piramid untuk mencari titik-titik kemungkinan jatuhnya si Thorik. Pada hari ketiga, tim dari Wanadri lantas menentukan area pencarian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah dikembangkan oleh Basarnas.
Tim Wanadri sebelumnya juga melakukan survei lokasi untuk menemukan benda-benda seperti batu yang sebagai pegangan untuk menuruni tebing di Gunung Piramid. Pada hari Jumat, Eko dan tim Wanadri menuruni area yakni sebelah utara punggung Gunung Piramid sesuai dengan keterangan saksi. Tim pencari selesai menuruni punggung dan menyisir bagian utara Gunung Piramid sekitar pukul 14.40. Mereka rencananya akan melanjutkan penyisiran di bagian selatan punggung Gunung Piramid. Namun, belum beranjak dari bagian utara punggung Gunung Piramid, rasa curiga muncul ketika mereka melihat beberapa pohon kering di sekitarnya yang patah. Eko menuturkan, pohon yang patah tersebut dicurigai sebagai jalur torik terjatuh. Patahannya itu sedikit aneh, jadi seperti pegangan buat orang yang jatuh. Dia lalu turun dan sekitar jarak 40 meter, dia mulai mencium bau-bau jenazah. Dia turun ke bawah lagi, dan baunya tambah menyengat. Dia semakin turun lagi, dan akhirnya dia mulai melihat di bawah dan langsung melihat kaki. Setelah mendekati kaki itu, dia langsung memastikan bahwa itu adalah almarhum Thorik. Eko lalu meniup peluit 3 kali kepada rekan-rekannya sebagai pertanda menemukan sesuatu. Eko pun langsung diminta oleh seniornya untuk mengumandangkan azan. Setelahnya, Eko turun dan duduk di sebelah Thorik yang sudah tidak bernyawa kurang lebih selama 1,5 jam. Setelah bersama rekannya memastikan bahwa itu adalah jenazah Thorik, Eko dan tim lantas kembali ke atas karena hari semakin sore. Pertimbangan kondisi fisik tim pencari yang kelelahan ditambah medan yang sangat berat membuat jenazah Thorik akhirnya dievakuasi keesokan harinya. Komandan tim operasi Bukit Piramid saat itu mengatakan pihaknya membagi tim evakuasi jenazah Thorik menjadi 3, yakni Pos 1, Pos 2, dan TKP. Hal itu lantaran lokasi penemuan jasad Thorik yang ekstrim. Jadi, tim yang melakukan evakuasi jenazah almarhum Thorik ini melakukan estafet di Gunung Piramid. Tim saat itu menjelaskan, dari pos 2 ke tempat penemuan jenazah, tim harus melewati jalan setapak yang memiliki lebar kurang dari 1 meter. Sisi kanan dan kiri jalan dilaluinya adalah jurang yang cukup curam. Sampai menuju titik jenazah, tim harus turun jurang yang kondisinya seperti padang ilalang dengan tanah dan pasir yang berbatu. Sementara, keluarga korban begitu terpukul atas meninggalnya Thorik di Gunung Piramid, Bondowoso. Orang tua almarhum, ibu dan bapak terus menangis ketika peti jenazah Thorik diturunkan dari mobil ambulan. Setelah sampai, jenazah Thorik kemudian disolatkan di ruang tamu di rumah duka. Usai disolatkan, jenazah Thorik dimakamkan di makam Islam Desa Wonokalang yang tidak jauh dari rumah duka. Sepupu korban mengatakan almarhum dimakamkan bersebelahan dengan kakek dan nenek dari pihak ibu. Dia mengungkapkan bahwa keluarga tidak menyangka harus kehilangan almarhum secepat itu, dan keluarga pun tidak mendapat firasat buruk dan hal-hal ganjil mengenai almarhum Thorik. Sebelumnya, almarhum juga berpamitan ke orang tuanya untuk mendaki gunung. Thorik semasa hidupnya dikenal sebagai anak yang pendiam. Meski demikian, dia memiliki cita-cita menjadi seorang anggota TNI jika sudah lulus sekolah nanti. Dan setelah dilakukan otopsi, Thorik tewas bukan karena terpleset. Berdasarkan proses otopsi oleh dokter medis, Thorik meninggal karena kelelahan. Dan yang menyedihkan lagi, setelah 13 hari almarhum Thorik hilang di Gunung Piramid, dia dapat ditemukan tepat di hari ulang tahunnya pada 5 Juli 2019 pada usia 14 tahun. Gimana guys? Itulah cerita tentang gimana awal mula kejadian itu dan misi pencarian korban yang meninggal saat pendakian. Semoga almarhum dapat diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat pihak-pihak yang terlibat dalam misi pencarian, kita juga harus kasih apresiasi. Oke, kalau lu suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.